Assalamualaikum. Kembali dengan YouTube channel The Miracle of Life. Di channel ini, saya ingin berbagi cerita tentang kisah nyata yang dialami oleh seseorang, di mana dalam ceritanya mengandung keajaiban yang Allah berikan untuk dirinya, bahkan mungkin bagi kita semua. Dengan harapan, cerita ini dapat menginspirasi bagi kita untuk selalu berbuat baik, kapan dan dimanapun kita berada. Yuk, kita simak ceritanya. Saya mengenalnya dengan nama Ammar Mustafa. Dia salah satu muslim kulit hitam yang juga kerja di hotel ini. Beberapa bulan ini saya tidak lagi melihatnya bekerja. Biasanya, saya melihatnya bekerja bersama pekerja lainnya menggarap proyek bangunan di tengah terik matahari kota Riyadh yang sampai saat ini belum bisa ramah di kulit saya. Hari itu Ammar tidak terlihat. Karena penasaran, saya coba tanyakan kepada Iqbal tentang kabarnya. "Oh, kamu tidak tahu?" Jawabnya balik bertanya, memakai bahasa Inggris khas India yang bercampur dengan logat Urdu yang pekat. "Iya, beberapa minggu ini dia gak terlihat di musola ya?" jawab saya. Selepas itu tanpa saya duga, Iqbal bercerita panjang lebar tentang Ammar. Dia menceritakan tentang hidup Ammar yang pedih dari awal hingga akhir. Semula saya keheranan melihat matanya yang menerawang jauh, seperti ingin memanggil kembali sosok teman sekamarnya itu. Saya pun mendengarkan dengan seksama. Ternyata Ammar datang ke kota Riyadh ini 5 tahun yang lalu, tepatnya sekitar tahun 2004 lalu. Ia datang ke negeri ini dengan tangan kosong. Dia nekat pergi meninggalkan keluarganya di Sudan untuk mencari kehidupan di kota ini. Saudi Arabia memang memberikan free visa untuk negara-negara Arab lainnya termasuk Sudan. Jadi, ia bebas mencari kerja di sini asal punya paspor dan tiket. Sayang, kehidupan memang tidak selamanya bersahabat. Doa Ammar untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kota ini demi keluarganya ternyata saat itu belum terkabul. Dia bekerja berpindah-pindah dengan gaji yang sangat kecil. Uang gajinya tidak sanggup untuk membayar apartemen hingga ia tinggal di apartemen teman-temannya. Meski demikian, Ammar tetap gigih mencari pekerjaan. Ia tetap mencari kesempatan agar bisa mengirim uang untuk keluarganya di Sudan. Bulan pertama berlalu kering, bulan kedua semakin berat, bulan ketiga hingga tahun-tahun berikutnya kepedihan Ammar tidak kunjung berakhir. Waktu bergeser lamban dan berat. Telah 5 tahun Ammar hidup berpindah-pindah di kota ini, bekerja di bawah tekanan panas matahari dan suasana kota yang garang. Tapi Ammar tetap bertahan dalam kesabaran. Kota metropolitan akan lebih parah dari hutan rimba jika kita tidak tahu caranya untuk mendapatkan uang. Di hutan bahkan masih lebih baik. Di hutan kita masih bisa menemukan buah-buahan. Tapi di kota adalah belantara penderitaan yang akan menjerat siapa saja yang tidak mampu bersaing. Riyadh adalah ibu kota Arab Saudi. Hanya berjarak 7 jam dari Dubai dan 10 jam jarak tempuh dengan bis menuju Mekah. Di hampir keseluruhan kota ini tidak ada pepohonan untuk berlindung saat panas. Di sini hanya terlihat kurma-kurma yang berbuah 1 kali dalam setahun. Ammar seperti terjerat di belantara kota ini. Pulang ke Sudan bukan pilihan terbaik. Ia sudah melangkah. Ia harus membawa perubahan untuk kehidupan keluarganya di negeri Sudan. Itu tekadnya. Ammar tetap tabah dan tidak berlepas diri dari keluarganya. Ia tetap mengirimi mereka uang meski sangat sedikit. Meski harus ditukar dengan lapar dan haus untuk raganya di sini. Sering ia melewatkan harinya dengan puasa, menahan dahaga dan lapar sambil terus melangkah, berikhtiar mencari suap demi suap nasi untuk keluarganya di Sudan. Tapi Ammar pun manusia,
Di tahun kelima ini, ia tidak tahan lagi menahan malu dengan teman-temannya yang ia kenal. Sudah 5 tahun, ia berpindah-pindah kerja dan numpang di teman-temannya. Tapi kehidupannya tidak kunjung berubah. Ia memutuskan untuk pulang ke Sudan. Tekadnya telah bulat untuk kembali menemui keluarganya, meski dengan tanpa uang yang ia bawa untuk mereka yang menunggunya. Saat itu pun sebenarnya ia tidak memiliki uang, meski sebatas uang untuk tiket pulang. Ia memaksakan diri menceritakan keinginannya untuk pulang itu kepada teman terdekatnya. Dan salah satu teman baik Ammar memahaminya. Ia memberinya sejumlah uang untuk beli 1 tiket penerbangan ke Sudan. Hari itu juga Ammar berpamitan untuk pergi meninggalkan kota ini dengan niat untuk kembali ke keluarganya dan mencari kehidupan di sana saja. Ia pergi ke sebuah agen di Jalan Olaya, Riyadh untuk menukar uangnya dengan tiket. Sayang, ternyata semua penerbangan Riyadh Sudan minggu ini susah didapat karena konflik di Libya, negara tetangganya. Tiket hanya tersedia untuk kelas eksekutif saja. Akhirnya ia beli tiket untuk penerbangan minggu berikutnya. Ia memesan dari saat itu supaya bisa lebih murah. Tiket pun sudah di tangan dan jadwal terbang masih minggu depan. Ammar sedikit kebingungan dengan nasibnya. Tadi pagi ia tidak sarapan karena sudah tidak sanggup lagi menahan malu sama temannya. Siang ini pun belum ada celah untuk makan siang. Tapi baginya ini bukan hal yang pertama. Ia hampir terbiasa dengan kebiasaannya itu. Azan zuhur bergema. Semua toko-toko, supermarket, bank, dan kantor pemerintahan serentak menutup pintu dan menguncinya. Security kota berjaga-jaga di luar kantor-kantor, menunggu hingga waktu sholat berjamaah selesai. Ammar tergesa menuju sebuah masjid di pusat kota Riyadh. Ia mengikatkan tas kosongnya di pinggang, kemudian mengambil wudhu, membasahi wajahnya yang hitam legam, mengusap rambutnya yang keriting dengan air. Lalu ia masuk masjid, sholat 2 rakaat untuk menghormati masjid, dan menunggu mutawa memulai sholat berjamaah. Hanya di setiap sholat itulah dia merasakan kesejukan. Ia merasakan terlepas dari beban dunia yang menindihnya, hingga hatinya berada dalam ketenangan di setiap menit yang ia lalui. Sholat telah selesai. Ammar masih bingung untuk memulai langkah. Penerbangan masih seminggu lagi. Ia diam. Dilihatnya beberapa musyaf Al-Quran yang tersimpan rapi di pilar-pilar masjid yang kokoh itu. Ia mengambil salah satunya. Bibirnya mulai bergetar membaca ta'awudz dan terus membaca Al-Quran hingga azan asar tiba menyapanya. Selepas maghrib ia masih di sana. Beberapa hari berikutnya, ia memutuskan untuk tinggal di sana hingga jadwal penerbangan ke Sudan tiba. Ammar memang telah terbiasa bangun awal di setiap harinya. Seperti pagi itu, ia adalah orang pertama yang terbangun di sudut kota. Ammar mengumandangkan suara indahnya, memanggil jiwa-jiwa untuk sholat, membangunkan seisi kota saat fajar menyingsing, menyapa kota. Azannya memang khas, hingga bukan sebuah kebetulan jika Prince, putra Raja Saudi di kota itu juga terpanggil untuk sholat subuh berjamaah di sana. Azan itu ia kumandangkan di setiap pagi dalam sisa seminggu terakhirnya di kota Riyadh. Hingga jadwal penerbangannya pun tiba. Di tiket tertulis jadwal penerbangan ke Sudan jam 5.23 pagi. Artinya, ia harus sudah ada di bandara jam 3 pagi atau 2 jam sebelumnya. Ammar bangun lebih awal dan pamit kepada pengelola masjid untuk mencari bis menuju bandara King Abdul Aziz Riyadh yang hanya berjarak kurang dari 30 menit dari pusat kota. Ammar sudah duduk di ruang tunggu bandara. Penerbangan sepertinya sedikit ditunda. Kecemasan mulai meliputinya. Ia harus pulang ke negerinya tanpa uang sedikit pun. Padahal 5 tahun ini tidak sebentar. Ia sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi inilah kehidupan.
Ia memahami bahwa dunia ini hanya persinggahan. Ia tidak pernah ingin mencemari kedekatannya dengan penggenggam alam semesta ini dengan mengeluh. Ia tetap berjalan tertatih, memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah, sebagai imam dalam keluarga dan ayah buat anak-anaknya. Di antara lamunan kecemasannya itu, ia dikejutkan oleh suara yang memanggil-manggil namanya. Suara itu datang dari speaker di bandara tersebut. Rasa kagetnya belum hilang. Ammar dikejutkan lagi oleh sekelompok berbadan tegap yang menghampirinya. Mereka membawa Ammar ke mobil tanpa basa-basi. Mereka hanya berkata, "Prince memanggilmu." Ammar pun semakin kaget jika ia ternyata mau dihadapkan dengan Prince. Prince adalah putra raja. Kerajaan Saudi tidak hanya memiliki satu prince. Prince dan princess mereka banyak tersebar hingga ratusan di seluruh jazirah Arab ini. Mereka memiliki palace atau istana masing-masing. Keheranan dan ketakutan Ammar baru sirna ketika ia sampai di masjid tempat ia menginap seminggu terakhir itu. Di sana, pengelola masjid pun menceritakan bahwa Prince merasa kehilangan dengan azan fajar yang biasa ia lantunkan. Setiap kali Ammar azan, Prince selalu terbangun dan merasa terpanggil. Hingga ketika azan itu tidak terdengar, Prince merasa kehilangan. Saat mengetahui bahwa sang muazin itu ternyata pulang ke negerinya, Prince langsung memerintahkan pihak bandara untuk menunda penerbangan dan segera menjemput Ammar yang saat itu sudah mau terbang untuk kembali ke negerinya. Singkat cerita, Ammar pun sudah berhadapan dengan Prince. Prince menyambut Ammar di rumahnya dengan beberapa pertanyaan tentang alasan kenapa ia tergesa pulang ke Sudan. Ammar pun menceritakan bahwa ia sudah 5 tahun di kota Riyadh ini dan tidak mendapatkan kesempatan kerja yang tetap serta gaji yang cukup untuk membiayai hidup keluarganya. Prince mengangguk-angguk dan bertanya, "Berapakah gajimu dalam 1 bulan?" Ammar kebingungan karena gaji yang ia terima tidak pernah tetap. Bahkan sering ia tidak punya gaji sama sekali, bahkan berbulan-bulan tanpa gaji di negeri ini. Prince memakluminya. Beliau pun bertanya kembali, "Berapa gaji paling besar dalam sebulan yang pernah kamu dapati?" Dahi Ammar berkerut mengingat kembali catatan hitamnya selama 5 tahun ke belakang. Ia lalu menjawabnya dengan malu. "Hanya 1.400 real," jawab Ammar. Prince langsung memerintahkan sekretarisnya untuk menghitung uang 1.400 real itu dikali dengan 5 tahun atau 60 bulan. Dan hasilnya adalah 84.000 real atau setara dengan 184.800.000 rupiah. Saat itu juga bendahara Prince menghitung uang dan menyerahkannya kepada Ammar. Tubuh Ammar bergetar melihat keajaiban di hadapannya. Belum selesai bibirnya mengucapkan Alhamdulillah, Prince baik itu menghampiri dan memeluknya seraya berkata, "Aku tahu cerita tentang keluargamu yang menantimu di Sudan. Pulanglah, temui istri dan anakmu dengan uang ini. Lalu kembali lagi setelah 3 bulan. Saya siapkan tiketnya untuk kamu dan keluargamu kembali ke Riyadh. Jadilah Bilal di masjidku dan hiduplah bersama kami di palace ini." Ammar tidak tahan lagi menahan air matanya. Ia tidak terharu dengan jumlah uang itu. Uang itu memang sangat besar artinya di negeri Sudan yang miskin. Ammar menangis karena keyakinannya selama ini benar. Allah sungguh-sungguh memperhatikannya selama ini. Kesabarannya selama 5 tahun ini diakhiri dengan cara yang begitu indah. Ammar tidak usah lagi membayangkan hantaman sinar matahari di siang hari yang menggigit kulitnya. Ammar tidak usah lagi memikirkan kiriman tiap bulan untuk anak-anaknya yang tidak ia ketahui akan ada atau tidak. Semua berubah dalam sekejap. 5 tahun itu adalah masa yang lama bagi Ammar, tapi masa yang teramat singkat untuk kekuasaan Allah. Nothing impossible for Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Bumi ini pun milik Allah.
alam semesta, hari ini dan hari akhir, serta akhirat berada dalam kekuasaannya. Inilah buah dari kesabaran dan keikhlasan. Ini adalah cerita nyata yang tokohnya belum beranjak dari kota ini. Saat ini, Ammar hidup cukup dengan sebuah rumah di dalam peles milik Prince. Ia dianugerahi oleh Allah di dunia ini hidup yang baik. Ia menjabat sebagai muazin di Masjid Prince Saudi Arabia di pusat kota Riyadh. Subhanallah, Allahu Akbar, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Seperti itulah buah dari kesabaran. Jika sabar itu mudah, tentu semua orang bisa melakukannya. Jika kamu mulai berkata sabar itu ada batasnya, itu cukup berarti pribadimu belum mampu menetapi kesabaran, karena sabar itu tak ada batasnya. Batas kesabaran itu terletak di dekat pintu surga dalam naungan keriduannya. Semoga cerita ini dapat membuka pintu hati kita yang telah lama terkunci. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya, untuk dapat cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum.